يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الإمام من نعوذ به سواك عند حدود الحادث الآمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن يهديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتهي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عذوبك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Kifayatul Akhyar. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang tayamum, ya, yaitu tentang syarat tayamum, ya, pada halaman 54, ya, halaman 54 baris yang ketujuh dari bawah, ya. Halaman 54 baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini. Amin. Walau qudira ala an yudla imamatahu fil bi'ri wa yu'assiruha wajaba alaihi zalik falau lam tasil ilal ma wa amkana syaqquha wa shadda ba'duha bi ba'din litasila lazima zalika idza lam yahsul fis saub naqsun yazidu ala samanil ma au ujrah al habl wa fi dabtis saman al misal aujuh ar-rajih samanuhu fi zalikal maudi wa tilkal hala wa qawluhu wa tu'azziru isti'maluhu yashmalu anwa asbab ibahatit tayammum wa qad marra zakara as-safar wal marad wa min asbabil ibaha aidan ma idza kana bi qurbati ma wa yakhafu law sa'a ilaihi ala nafsihi min sib'in aw adwin indal ma aw yakhafu ala malihi allazi ma'ahu awil mukhallaf fi rihlihi man ghasaba aw saraqa wa in kana fi safinah law istalqa fil bahri falahu at-tayammum fi dzalika kulluh wallahu a'lam. Penjelasan yang berikutnya yang menjelaskan tentang bagaimana cara pencarian air yang harus kita lakukan
agar kita diperbolehkan untuk apa? Bertayamum. Ya. Kemarin pada pertemuan 3 minggu atau 2 minggu yang lalu, untuk mendapatkan air, ya, agar bisa kita gunakan untuk berwudu, kalau memang harus membeli, kita harus apa? Beli, ya. Jadi kalau ada duit untuk membeli air buat dipakai wudu, ya, itu harus kita beli, ya. Jangan kita bilang, ah sayang, duit buat beli air wudu mendingan buat jajan yang lain ntar. Udah kita tayamum aja dah, nggak boleh. Ya, seandainya uang yang kita bawa tuh memang mencukupi, ya, untuk bekal kita dalam perjalanan. Nah, bekal di sini kan, ya, buat kita makan atau buat jajan kita lah, ya, dari pergi sampai pulang. Kalau di situ memang masih ada lebihnya, ya, itu harus kita apa tuh? Kita pakai gunain untuk apa? Beli air agar kita bisa apa? Berwudu, ya. Karena kalau masih ada sisa uang yang kita pegang setelah kita memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, alasan kita bilang sayang, nah ini nggak boleh tayamum. Ya, kenapa? Karena kita masih punya apa? Uang. Ya, lain halnya, ya, uang itu cukup hanya untuk perbekalan dia saja. Nah, ini nggak apa-apa. Ya, kita tayamum. Artinya kalau kita beli itu air sekedar untuk wudhu aja, ya, sementara kita kan butuh air bukan buat wudhu doang, buat apa lagi? Buat minum, ya. Nah, itu didahulukan kebutuhan kita untuk yang memang kita perluin tuh, untuk minum atau untuk bekal kita yang harus kita apa? Persiapin saat kita sedang dalam apa? Perjalanan. Ya, tuh. Nah, sekarang, ya, Al-Imam Taqiyuddin bahkan menjelaskan dalam rangka pencarian air yang harus kita cari itu, ya, entah itu kita beli, ya, atau kita sewa atau kita pinjem, itu semua harus diusahakan. Ya, yang penting kita bisa apa? Ya, apa namanya? Ya, kita bisa thaharah secara sempurna. Ya, karena kan yang namanya thaharah yang paling sempurna itu menggunakan apa? Air. Ya, kalau debu itu ibaratnya kan apa? Dalam kondisi atau keadaan darurat terpaksa, ya. Itu harus kita usahakan. Nah, di sini Al-Imam Taqiyuddin pun bahkan menjelaskan, walau qudira ala an yudla imamatahu fil bi'ri. Ya, seandainya memang kalau memungkinkan kamu punya sorban. Sorban nih kayak gini sorban namanya kan? Ya. Tuh sorban kalau memang bisa kita celupin ke dalam tuh sumur, ya, atau ke dalam tuh kolam, ya. Tuh, kemudian apa? Setelah kita celupin, ya, kita apain itu? Kita peres. Ya, wa yu'assiruha berarti diperes. Nah, air yang kita dapetin dari, ya, perantara sorban yang kita celupin ke dalam sumur itu kita peres, nah airnya itu kita pakai untuk apa? Wudu. Ya, berarti belum boleh tuh orang ngapain? Tayamum. Ya. Kok ribet banget Ustaz? Bukan ribet. Ya, jadi kita jangan terlalu apa namanya menggampangkan suatu hukum. Ya, hukumnya memang demikian. Ya, ah pakai sorban kali ini karena nggak ada alat. Mau nyewa ember nggak ada yang nyewain. Ya, pengen pinjem galah nggak ada yang punya galah buat ngambil pakai ember tuh. Kita punya sorban, udah sorban kita apain? Kita celupin ke dalam tuh sumur, ya, semampu yang apa bisa kita celupin, ya. Kalau memang bisa kita celupin, habis kita celupin kita apain? Kita angkat, ya. Setelah kita angkat kita apain? Kita peras tuh air yang nempel atau nyerap di mana? Di sorban kita. Itu yang kita pakai untuk berwudu, ya. Tuh. Makanya perlu kita Pak bawa sorban. Kalau kita biasanya bawa anduk ya. Ya, kalau anduk kan pendek. Ya, sorban agak panjangan itu, ya. Tuh, kita untuk apa? Jaga. Tuh, ya. Baik. Wajib alaihi zalik. Tuh. Bahkan hukumnya wajib. Tuh, ya. Jangan kita bilang, ah, ntar sorban gua basah lagi.
Ya, sang sayang sorban beli di Mekah nih mahal. Ya, kok buat nyerepin air doang buat wudhu kayaknya sih rusak amat, nggak ada kayak gitu. Ya, kalau memang memungkinkan untuk kita dapat air, meskipun kita korbanin sorban untuk kita celupin ke air biar bisa dapat air, itu wajib kita apain? Kita celupin, ya, agar kita bisa berwudu secara sempurna menggunakan apa? Menggunakan air. Ya, tuh. Selanjutnya, falau lam tasil ilal ma. Ya, tuh. Seandainya sorbannya itu nggak nyampe, ya, kita celupin tuh, kita masukin sorban ke dalam apa? Sumur. Ya, sorban kita pendek nggak nyampe. Ya, ini gimana nih? Kita udah apa itu? Kita turunin pala kita, tangan kita ke dalam-dalam nggak nyampe juga. Ya, apa yang harus dilakukan? Tuh, ya. Wa amkana syakkuha wa syaddu ba'duha bi ba'din. Tuh. Kalau memang nggak nyampe dan harus nyambung-nyambung, artinya itu sorban kita beset, ya, kalau kita beset kan, ya kita bagi dua, habis kita bagi dua kita apain? Kita sambung-sambung, ya, kayak kita pengen ngikat pakai tali plastiknya pendek, kita apain? Kita akalin, ya kan? Kita ikat dulu, ujung kita apain? Kita bagi dua itu, biar apa? Biar panjang, ya. Nah, begini pun ya dalam pencarian untuk mendapatkan air, kalau memang harus merobek tuh sorban yang kita punya, ya, kemudian kita apain? Kita sambung, ya. Kalau mau bisa kita lakukan itu, kita harus apa ya? Lakukan. Coba. Pertanyaannya sekarang, kira-kira Bapak mau nggak sorbannya dirobek bagi dua? Ah, ya. Ya kan? Sorban nih bisa bukan dibagi dua doang, bagi empat juga bisa. Ya, karena dia lebar, apalagi sorban-sorban model dari India. Ya, lebar panjang gitu yang dipakai sama habaib-habaib tuh. Ya. Hah? Kenapa? Ya. Nah, itu harus, ya, kalau memang mengharuskan agar kita bisa dapat air, sorban kita beset jadi 2 atau 3, kita sambung-sambung, yang penting bisa dapat apa? Dapat air. Tuh, ya. Itu untuk kita berwudu. Kalau masih bisa kayak gitu, belum boleh tayamum. Ya, belum boleh apa? Belum boleh tayamum, ya, itu. Baik. Lazimahu zalik, ya. Iza lam yahsul fis saur naqsun yazidu ala saman alma au ujrah al-habl. Tuh. Ya, kalau memang kita udah beset nih sorban kita bagi 2 atau bagi 3, ya, kita udah beset, kita sambung-sambung, ya, masih nggak cukup juga. Pakai apaan tuh? Baju kita lepas. Ya, baju kita apain? Kita lepas, ya, biar bisa, yang penting judulnya dapat apa? Dapat air. Tuh, yang penting tuh air nyerap nanti kemana tuh? Ke sorban kita kan. Itu kan? Ya, kalau ada tali plastik sih atau tali tambang, ahsan pakai tambang. Ya, ini kan ceritanya nggak ada apa-apa nih. Ya, yang ada cuma sorban ame baju. Ya. Nah, yang enak lagi kalau kita pakai apa nih? Sarung. Ya, selebetan. Bisa tuh sarung kalau dibeset 2 jadi panjang banget itu. Ya kan? Tuh, apalagi kita pakai apa tuh? Ya, baju gamis. Ya, panjang. Kalau koko kan pendek koko ya. Ya, gamis bisa panjang nih, kayak saya pakai ini bisa panjang nih. Ya, dibelah 2 semeter lebih, jadi 2 meter. Tuh, ya. Lah kalau memang nggak cukup juga, ya, harus kita nyewa tambang atau tali, kita sewa. Ya, gue sewa dong tambang lu sebentar, buat apaan? Buat ngambil air doang nih. Ya, gue punya sorban, gue udah sambung-sambung, gue udah set belah 4, masih nggak nyampe juga. Ya, lu punya apaan? Tali plastik atau tambang, gue sewa tuh. Kalau harus nyewa, sewa gak? Sewa. Ya, itu memang kalau mengharuskan. Ya, kalau memang memungkinkan, tapi kebangetan sih. Ya, istilah kata masa orang tali plastik disewain, ya, atau tambang disewain. Kalau tambang mungkin masih disewain ya. Ya, kayak tambang-tambang buat korban tuh kan yang gede-gede itu, penjaga disewain nggak? Kan sewain itu, ya. Masa ngambil air ke dalam sumur pakai tambang kebo kan nggak mungkin. Ya, cukup dengan tali plastik atau tambang yang
yang tipis-tipis saja. Tuh, ya. Wa fi dabti saman al masal aujuh ar-rajih. Ya, yang penting ya uang yang bakal kita sewa tuh tali harganya masih masuk akal. Ya, jangan mentang-mentang orang lagi butuh tali plastik atau tambang disewa sebentar, sekali sewa 100.000. Itu namanya ngapain itu? Ngerjain itu. Gue kasih tambang lu pinjam buat ngambil air, sewa ya sebentar 100.000 mau gak? Boleh gak kayak gitu? Jangan. Ya, itu namanya orang nakal itu. Ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, tuh cari kesempatan orang lagi susah. Ya, kalau harus 100.000 mendingan gue beli. Ya, ketimbang nyewa sebentar doang kan begitu. Ya, nah, artinya Pak, Islam itu tidak akan menyusahkan kita kok. Ya, kalau memang punya duit beli, kalau memang punya duit untuk disewa silakan sewa, kalau asal harganya memang masuk akal. Ya, tapi kalau keterlaluan ngasih harga juga nggak boleh juga. Mendingan kita apa ya? Tayamum tuh, ya. Dalam Islam seperti itu, ya. Fi dzalikal maudi, ya, dalam suatu tempat yang saat ada kita waktu itu. Wa tilkal halah, dan juga dalam keadaan seperti itu. Wa qauluhu, ya, wa qauluhu, yaitu qauluhu di sini maksudnya adalah kata pengarang, ya, pengarang kitab ini Al Imam Taqiyuddin bilang, ya, wa tu'azziru isti'malu, ya, tuh. Jadi yang ya perbolehkan atau uzur ya untuk isti'mal menggunakan ya tuh ya menggunakan apa? Menggunakan debu ya atau alat yang kita gunakan untuk tayamum itu yasmalu anwa asbab ibahatit tayamum, ya itu mencakup berbagai macam sebab-sebab yang memang diperbolehkannya kita untuk apa? Melakukan tayamum, ya. Jadi kan kita boleh tayamum sebabnya itu kemarin apaan tuh? Karena sakit kan dalam perjalanan, ya itu semuanya namanya uzur. Apa sih uzur itu? Alasan, ya, illat, ya. Makanya kita apa? Ya, boleh tayamum, ya. Kayak bapak-bapak, Pak Haji, nggak ngaji malam Senin, aneh uzur dulu dah. Lagi kurang enak badan nih. Ya, uzur kenapa? Lagi kurang enak badan. Ya, jangan bilang Pak Haji ngaji, gue uzur dulu dah, lagi males. Nah, boleh. Ya, jangan bilang uzur kalau males. Ya, kalau lagi kurang sehat bilang uzur. Atau ada tamu datang mendadak sampai maghrib nggak pulang-pulang gitu, jangan diusir tamu. Ya, itu namanya uzur. Artinya uzur itu alasan syar'i, alasan yang diperbolehkan menurut syariat. Ya, tuh, itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Wa qad marra zakara as-safar wal marad, ya. Nah, sebab diperbolehkannya tayamum itu apa? Sebutkan ya pada pembahasan yang lalu dalam perjalanan ataupun dalam keadaan sakit, ya. Tuh. Wa min asbabil ibahati aidan, ya. Dan di antara yang menjadi sebab diperbolehkannya untuk melakukan tayamum, ya, apa? Ma idza kana biqarbihi maun, ya, ada air dekat, airnya itu dekat artinya nggak terlalu jauh, ya, nggak terlalu jauh, tapi wa yakhafu, ya, law sa'a ilaihi ala nafsihi, tuh, ya, kalau dia harus mengambil air yang ada meskipun itu dekat tapi dia khawatir sama dirinya, ya, dia khawatir sama apa ya, sama dirinya, dia takut sama dirinya. Apa yang ditakutin oleh dirinya itu? Ya, min sab'in, ya, dari binatang buas, ya. Ada air jaraknya cuma 20 meter, tapi jarak 5 meter ada singa. Gimana itu? Diambil gak? Air cuma 10 meter, 20 meter, jarak 5 meter ada singa situ. Kita ambil gak tuh air? Jangan, Pak.
Ya, nyari penyakit namanya itu. Sehingga jagain di situ di tingkat airnya itu. Ya, meskipun deket ya. Atau ada air ya di kobakan itu. Tapi apa? Dikelilingi sama ular. Gimana itu? Kita wudhu gak ambil air tuh? Jangan. Ya. Kecuali jaraknya dekat, kita mau wudhu, ada air. Dekat kolam air itu ada duit 10 juta, datang. Ya, jangan takut kalau itu ya. Nah, iya, harus apa ya? Harus cepat-cepat itu. Ya, kalau takut dirinya akan adanya binatang buas, jangan datengin tuh air, meskipun jaraknya deket, ya. Tuh. Selanjutnya, ya, au aduwin, ya, atau takut ame musuh, takut ketemu musuh. Kayak saudara-saudara kita ini Pak, yang lagi berjuang di negara Palestina, ya, mereka pengen sholat, pengen toharoh sempurna. Ya, ada air dekat, ada masjid situ, tapi takut nanti kalau ada tentara Israel ditembak. Ya, itu boleh gak tayamum? Boleh. Ya, yang penting ilatnya, alasannya dia itu takut sama dirinya. Itu namanya itu ya hifzun nafsi. Ya, menjaga jiwa atau dirinya itu. Ya, itu dalam ahkamul khamsah, ya, itu menjaga diri itu suatu kewajiban, ya. Meskipun toharoh menggunakan air itu sempurna, tapi kalau ada ilat yang menyebabkan nanti bakal dia mati, jangan. Ya, dia boleh bertayamum. Tuh, ya. Au yakhafu ala malihi allazi ma'ahu. Ya, atau dia takut ya akan hilangnya harta yang dia bawa. Ya. Lah orang kalau wudhu masa bawa harta kan nggak mungkin. Tuh, ya, dekat air nanti tuh bandenya bakal ditinggal. Tinggal ntar hilang lagi. Ya. Kalau ada rasa takut seperti itu sama dirinya, sama hartanya, tuh, ya. Tuh, au mukhallaf fi rihlihi, ya, atau jadi tertunda perjalanannya itu min ghasibin, ya, dari orang yang ghasab. Apa itu ghasab? Mengambil hartanya, au sarik, mencuri, tuh, ya. Itu tetap dia nggak usah ambil tuh air meskipun jaraknya deket, ya. Pertama tadi takut ame jiwanya bakal mati, yang kedua takut ame hartanya, ya. Lah nanti lantaran kita cari air buat wudhu, sementara kita bawa harta banyak, padahal perjalanan kita itu masih jauh. Gara-gara kita nyari air, harta kita ludes, akhirnya perjalanan kita jadi apa? Ya, jadi terbengkalai. Ya, kelaparan akhirnya mati. Nah, boleh gak? Gak boleh. Ya, makanya kalau memang ada air meskipun dekat, ilatnya, alasannya itu takut akan dirinya atau takut akan hartanya, nggak usah dicari atau diambil tuh air. Dia cukup, udah boleh ngapain? Bertayamum, ya. Tuh, nggak bisa. Ya, tadi saya bilang, ya, air jangan 20 meter dah, air cuma 3 meter. Tapi 3 meter itu di tempat air itu ada singa lagi nongkrong, kata gitu. Ya, kan nggak mungkin. Ya, kayak saudara-saudari kita di Palestina, air cuma 5 meter, tapi itu sumur dijagain oleh tentara Israel. Ya, jangan kita ambil udah. Ya, kita lagi perang soalnya, berusaha untuk apa? Ya, agar kita tidak diketahui keberadaan kita. Ya, jangan. Ya, itu syariat tidak memperkenankan, meskipun judulnya kita untuk ibadah dalam hal ini wudhu, tapi ketika akan melenyapkan jiwa kita atau melenyapkan harta kita, maka kita tetap udah langsung tayamum aja, nggak perlu wudhu, ya, susah-susah nyari air, ya. Kalau jauh mah masuk akal, ini deket, ya, tapi ada apa? Ada ilat yang menjadikan tuh orang nggak mungkin untuk mengambil air, ada binatang buas atau ada musuh, ya, atau dia takut tinggal hartanya, nanti hartanya diambil orang, dirampok atau dirampas. Tuh, itu boleh tayamum secara langsung, tidak perlu untuk mengambil air lagi, ya, itu. Baik. Wa in kana fi sapinatin, ya, seandainya dia sedang berada di dalam sebuah kapal, sapinah, ya. Tuh, lawistasqa,
istalqa fil bahri falahu at-tayammum, ya. Kalau dia minum, ya, maaf, ya, kalau dia pakai itu air, ya, tuh, ya, dipakai untuk apa? Bertayamum, tapi dia enggak apa? Jadi enggak bisa minum. Ya jangan, tetap kita tayamum aja. Tuh air kita pakai buat apa? Buat minum aja dah. Ya, buat minum buat minum aja. Ya, jangan air udah dikit, ada sebotol aqua, perjalanan jauh, susah nyari air yang buat diminum. Ya, ada dipakai buat wudu habis itu kehausan. Nah, ini enggak boleh juga, ya. Meskipun kita sedang berada di dalam sebuah kapal, ya, itu. Baik. Walau khafa al-inqita' anir rifqah in kana alaihi darar, ya, law qasadal ma falahu at-tayammum qat'an. Nah, ya, kalau kita merasa takut, ya, merasa khawatir, takut bakal ketinggalan, ya, ketinggalan anir rifqah ame teman-teman kita. Kita jalan rombongan ini, ya. Waktu lagi jalan rombongan, ya, itu satu orang ini misah untuk mencari air, tapi dia takut. Gue takut tadi gue ditinggal lagi sama bisnya itu. Ya, gue nyari tahu-tahu gue ditinggal. Nah, kalau dia dalam keadaan takut seperti itu, ketinggalan oleh temannya, ya, in kana alaihi darar, ya, kalau memang situ ada darar, keterpaksaan, lau qasadal ma falahu tayammum. Meskipun kamu dapetin air dalam kondisi itu, tayamum juga udah boleh. Ya, ini Pak. Ya. Lamaan mana tayamum sama wudu? Lamaan wudu. Wudu kumur dulu, ya. Kemudian hidung dulu, basuh muka, tangan, pale, ya. Tuh, habis pale kuping kalau perlu, habis itu baru kaki, ya. Tuh. Kalau dia khawatir bakal ditinggal, udah jangan wudu. Ya, gue wudu atau ketinggalan lagi gue temen gue udah pada kagak ada di dalam bis semua nih. Ya, udah tayamum aja. Boleh gak? Boleh. Ya, boleh. Yang penting udah masuk waktu sholat. Ya, kalau untuk yang lainnya, ya, seperti baca Quran atau sholat sunnah, ya, itu mah boleh-boleh aja langsung kita tayamum dah, nggak perlu cari air. Ini dalam kondisi kita akan melaksanakan sholat yang sifatnya wajib, ya, bukan yang sunnah atau bukan wudu atau tayamum untuk baca Quran, lain lagi tuh. Ya, ini kondisinya adalah wudu yang wajib, ya. Tuh. Baik. Wa in lam yakun alaihi dararun, ya, seandainya tidak akan menjadi suatu doror atau bahaya yang akan datang, fa khilafur rajih, ya, perbedaan pendapat yang kuat adalah annalahu an yatayammama lil wahsyah, ya. Tuh, sekalipun tidak ada doror atau bahaya, ya, tetap dia udah boleh apa? Melakukan tayamum lil wahsyah karena kondisi yang enggak memungkinkan. Ya, kondisinya enggak memungkinkan. Ya, orang wudu enggak tenang gimana, Pak? Ya. Lagi wudu, ntar gue ditinggal kan. Akhirnya wudunya enggak beres. Kan gitu. Ya, muka baru depan jidatnya doang, sini kagak nih. Ya, tuh, mendingan apa? Udah langsung melakukan apa? Tayamum aja dah. Enggak perlu kita untuk berwudu kalau memang kita khawatir bakal ditinggal sama temen kita. Ya, tuh. Coba Bapak nih baru tumben umroh, ya. Tumben umroh, ziarah ke mana contohnya? Ke Jabal Rahmah. Ya, di Arafah itu. Ya. Batal wudunya, pengen wudu, ya. Tapi ketakutan, ntar wudu gue ditinggal lagi nih rombongan. Ya, kalau memang takut ya udah jangan wudu. Apa ya? Boleh tayamum. Kenapa? Karena dilihat kanan kiri temen dah pada kagak ada nih. Dia tinggal sendirian. Udahlah tayamum aja nanti. Bisa di situ atau bisa nanti di mana? Di kendaraan yang dia naikin tuh di dalam bis, ya. Tuh. Jadi
Ya, Islam sedemikian rupa memberikan apa? Jalan keluar buat kita selaku pemeluknya. Ya, betul. Baik. Wa min asbabi ibahatit tayammum. Ya, dan di antara sebab yang membolehkan untuk tayamum juga al-hajah ilal atsi. Ya, kalau memang kita dalam keadaan haus yang sangat, ya, ada air cuma untuk bisa diminum doang, ya, cukup untuk diminum. Tuh air jangan dipakai wudhu, ya, tapi dipakai untuk apa? Minum aja. Lah kita mau sholat gimana Ustadz? Tayamum aja. Kalau memang ya keterbatasan air yang kita punya, ya, karena lagi aus banget ini. Ya Allah, aus banget nih. Apalagi berapa hari ini nih, ya, Indonesia lagi panas banget derajatnya itu suhunya. Ya kan? Mau wudhu, ya. Tuh, air cuma segininya. Ya, dipakai minum dulu, Pak. Ya, jangan dipakai untuk wudhu. Nah, kalau salatnya gimana Ustaz? Waktu udah mau habis, tayamum udah. Ya, tuh, karena ini di antara sebab yang menjadikan kita bolehnya untuk bertayamum, ya, dalam kondisi apa? Haus yang sangat, ya. Tuh. Imma li'atsihi au atsi rafiqihi. Ya. Tuh. Haus yang dia rasakan dirinya sendiri atau haus siapa tuh? Teman atau orang yang bersama dia. Ya. Kita juga kalau jalan bareng-bareng, Pak, jangan mikirin diri kita aja. Ya. Itu perkiraan air ada 3 botol. Ya, rombongan kita banyak. Jangan kita egois. Ya. Ah, udah gua minum juga, gua pakai wudhu juga nih air. Nah, orang lain gimana? Ya, harus kita apain? Kita pikirin. Ya, nggak boleh kita egois. Yang penting gue bisa minum, bisa wudhu, nggak boleh. Kalau memang pengen minum, minum semua. Ya, kalau memang pengen tayamum, tayamum semua. Ya, jangan pakai apa? Beda-bedain. Biarin Bukhari di kehausan dia masih muda, dia bisa tahan aus katanya, nggak boleh kayak gitu. Yang namanya kita jalan bareng, Pak, senang susah harus apa? Sama-sama. Ya, nggak boleh kita egois tuh, ya. Kita aus, teman kita aus, biarin si anak aus, memang gue pikirin. Salah sendiri jika gak bawa air, nggak boleh. Ya, jalan-jalan gak bawa air katanya. Tahu jalan musim panas. Jangan ngomong kayak gitu. Ya, bagi-bagi aja dah. Ya, kalau nggak mau bagi jangan ngomong. Ya, orang udah nggak dibagi air diceramahin lagi. Ya, tuh jangan. Baik. Au aksi hayawan muhtaram. Tuh, bahkan kita punya air, Pak, ada hewan yang lagi keausan. Ya, jangan kita pakai buat wudhu tuh air. Kita kasih minum tuh air untuk apa? Hewan al-muhtaram, hewan yang kita hormati, hewan yang apa? Yang kita jaga. Tuh. Ya. Kita kan bisa pernah mendengar Pak riwayat mengatakan ada seorang pelacur, ya, kerjaannya pelacurnya perempuan bisa masuk surga lantaran apa? Ngasih minum seekor anjing lagi kehausan. Ya. Pelacurnya Pak, pelacur kan kerjaannya apa tuh? Cakep apa jelek? Hah? Ya, cakep. Kan cakep pelacurnya ya. Itu. Ya, di tengah habis dia ngobek, ya, tengah jalan ada anjing lagi kehausan. Ya, tuh anjing pengen minum di ngelongok di sumur. Ya, kalau di nyebur pasti mati tenggelam. Ya, diambil tuh pakai pecinya dia itu. Ya, diambil ke peci diminum, ambil serok itu dikit diminumin. Ya Allah, habis itu dia mati. Ya, jadi masuk apa itu? Surga tuh. Ya, makanya kita Pak, ya, nggak salah tuh. Allah katakan Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ya, karena Rasulullah itu punya belas kasihan bukan hanya kepada manusia, ya, kepada hewan, kepada tumbuhan, ya. Kita kan jarang, Pak, punya perhatian sama hewan kalau emang tuh hewan bukan piaraan kita. Ya, kalau piaraan kita, mungkinlah kita perhatiin. Ya, tapi kalau hewan-hewan liar, ada kucing kehausan liar di jalanan, apalagi kumel, biarin aja dah. Jangan. Ya, kalau kita punya duit,
emang nggak ada air, beliin aja aqua gelas 1, kasih dia minum tuh Pak. Bisa jadi itu salah satu penyebab pintu rezeki Bapak bakal dibuka. Ya. Bisa jadi itu penyebab dosa bapak-bapak diampunin karena apa? Ngasih minum anjing atau kucing yang lagi ngapain? Kehausan. Tuh, ya. Itu demikian ada hikmahnya itu, Pak, ya. Jadi ada air, jangan mikirin buat dirinya aja. Mikirin temen, ya, dan juga kalau memang bisa dikasih hewan, kasih hewan dulu. Kalau itu air hanya terbatas, nggak boleh kita pakai untuk wudu, ya. Kita lagi. Au fil mustaqbal, ya, walau mata rajulun. Nah, seandainya ada seseorang mati, ada orang mati dalam perjalanan, ya, rame-rame di antara rombongan kita ada yang meninggal dunia, ya, walahu maun, tapi dia punya air, ya, ini bawa air banyak nih, tapi sayangnya dia meninggal, ya, meninggal dunia, ya, waribqatun atsun, ya, dia punya teman lagi kehausan, ya, syarabuhu, tuh, kasih minum tuh dari air yang tadi dibawa sama orang meskipun tuh orangnya udah mati. Ya Pak, jangan lu tuh airnya orang udah mati tadi gentayangin lu, jangan kayak gitu, ya, kasih minum, ya, itu suruh, ya, karena dia punya teman yang lagi kehausan, ya, tuh. Wayammamuhu, ya, tuh, setelah dia minum, ya, tuh, orang atau temannya yang mati tadi diapain? Ditayamumin, ya. Jadi kalau orang mati Pak, biasanya kan dimandiin. Gimana mau mandiin, mau wudu aja susah. Tapi dia harus dikuburin, diapain tadinya? Tayamumin. Orang mati juga tayamum loh Pak. Bukan orang hidup doang. Ya. Tuh, kenapa harus tayamumin? Karena air punya dia itu inti pakai buat inti minum, ya. Nah, sebagai gantinya tuh ketika tuh teman kita yang meninggal dalam satu rombongan mau dikuburin harus diapain? Dimandiin, nggak ada air berarti harus diapain? Ditayamumin tuh sebagai apa? Ganti dari air yang kita pakai tuh, ya. Tuh. Kemudian wajib alaihim samanuhu, tuh, ya, bahkan wajib tuh kita apa? Kita bayar air yang kita pakai dari orang teman kita yang meninggal dunia tadi, ya, wa ja'alahu fi mirasihi. Nah, bahkan uang yang kita bayar dari air yang kita pakai itu dijadikan harta warisan. Awas, ya. Jadi harta apa? Harta warisan, berarti harus diapain? Diberikan kepada ahli warisnya. Ya, jangan ada istilah cuma air doang jadiin warisan. Bukan masalah itunya. Ya, kondisi kita waktu itu lagi mendesak. Coba kalau lu nggak minum tuh air dari teman lu yang meninggal dunia, lu mati juga. Ya, tuh. Kalau air bisa dibeli, nyawa bisa dibeli nggak? Nggak bisa. Ya, lu boleh pakai, silakan, tapi nanti lu ganti, lu bayar, dan duit yang lu bayar itu nanti dijadiin harta warisan buat keluarganya yang ditinggal. Ya, tuh, ya bisa aja jadi air zam-zam yang dibawa tuh sama teman kita yang mati. Air zam-zam kan 1 galon aja 500.000. Ya, tuh, kita pakai 3 galon berapa? 7,5 juta. Ya, lumayan buat bagi-bagi warisan kan begitu. Ya, itu fikih sedemikian tuh Pak menjelaskan kepada kita tuh, ya. Wa samanuhu qimatuhu, ya, dan harga atau nilai uangnya itu sesuai dengan qimah. Nilai apa? Barang yang kita pakai fi maudiil itlab wa fi waqtihi. Ya, pada saat kita memakai atau menggunakan, ya, waktu itu. Ya, tuh. Dikit lagi. Wa minal asbabi adami istimali ajil jarahah, ya, di antara sebab, ya, yang tidak membolehkan istimalihi atau tidak boleh menggunakan air li ajil jarahah, karena adanya luka, ya. Orang luka kan nggak boleh kena air, berarti nggak boleh wudu, berarti dia harus apa? Tayamum, ya. Tuh. Wa fi ma'naha qaddimal, ya, seperti addimal,
Maaf, ad-damamil. Apa damamil itu? Yang biasa di pantat kita apa namanya? Hah? Bisul. Ya kan? Kalau bisul di pantat mah nggak apa-apa. Karena kan nggak bukan anggota wudhu. Contohnya bisul di sini nih, di muka kita, ya atau di tangan tuh. Ya, kalau dia pecah kan nggak boleh kena air. Boleh apa itu? Boleh tayamum ya. Wa nahwiha sawa'un kana tamma jabarah amla, ya tuh sekalipun ya udah diperban ataupun belum. Wa qad dzakaraha asy-syaikh ba'da dzalik di ajli hukmil qadha. Tuh ya. Hukum yang demikian ini disamakan dengan hukum saat kita akan mengqadha waktu sholat yang kita apain? Kita tinggalkan. Walil atsyani an ya'khudhal ma min sahibihi qahran. Ya, dalam keadaan haus yang sangat, kita lagi haus banget nih, nggak punya air, ya, an ya'khudhal ma min sahibi qahran. Kita boleh minta air maksa sama teman kita. Ada orang pelit ada enggak, Pak? Ya. Jalan bareng-bareng kita udah usap-usap tenggorokan kita. Berarti kita lagi apain tuh? Aus, kita mundar-mandir depan itu orang nggak paham gue lagi aus. Ya, aus banget. Dia lagi megang air, kita serobot aja, kita sambar boleh gak? Boleh. Kohron, ya, ambilnya maksa. Bisa, aus banget gituin aja. Pelit, ya. Orang gini terus di mundar-mandir teman di depan temannya bolak-balik. Berarti kan lagi apa ya? Lagi aus. Ya, dimeleng dikit sambar aja, brot, minum, blok, habisin aja. Boleh, boleh. Ya, tuh lagi keausan yang sangat ya. Izalam ya yabzulu bi syarti adam ihtiyajihi ilaihi. Tuh, kalau memang dia udah apa itu? Enggak butuh, artinya dia udah minum, artinya dia sendiri dalam keadaan tidak haus. Ya, makanya tadi saya bilang jangan egois. Ya. Orang jalan bareng-bareng temennya kehausan dicuek aja. Padahal dia bawa duit banyak, bawa air banyak, diam aja. Ambil aja Pak, rampas nggak dosa itu. Ya, boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena tuh orang pelit, medit. Ya, tuh boleh kita ambil ya. Tuh, karena berdasarkan kebutuhan ya. Wa alaihi qimatuh wallahu a'lam ya. Dan nanti kita gantiin. Ya, kita ngambil paksa boleh, tapi nanti kita apain? Kita gantiin. Masa orang lagi aus banget disuruh beli dulu. Lah aus, ini gua kasih duit beli ke sono. Mungkin enggak? Jangan. Ya, ambil dulu paksa dah. Masalah ntar gantiin belakangan ya. Wallahu a'lam. Nah, selesai sudah pembahasan tentang kondisi ya yang boleh atau tidaknya kita untuk bertayamum, batasan-batasan kita untuk mencari air sampai di mana, seperti apa ya, itu sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kita paham dan kita jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, insya Allah bisa kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang-orang yang belum tahu. Amin ya rabbal alamin. Watturabu at-tahir wallahu alam bisawab. Nanti akan kita bahas selanjutnya, yaitu debu yang kita pakai untuk tayamum adalah debu yang suci ya. Baik, ada mau ditanya silakan. Enggak ada?